Bagaimana kamu menjadi tertutup? Tuh, menjadi tertutup ngerti? Ulangi. Wa kaifa takfuruna? Bagaimana kamu menjadi tertutup? Siapa kamu? Ya kamu. Mau siapa lagi? Bukan aku. Kamu. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Menjadi tertutup berarti pernah terbuka? Ulangi. Ini kalimat indah. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Berarti pernah terbuka? Lihat saya semuanya. Semua kita itu pernah terbuka. Maka ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika ditanya apakah aku ini Tuhanmu? Yes, engkau adalah Tuhanku. Kita ini pernah terbuka. Maka Allah bilang, bagaimana kamu menjadi tertutup? Kemudian wa antum tutla alaikum ayatullah. Padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepada kamu. Sudah disampaikan? Sudah. Kan waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Itu Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Tapi kita melupakan semua tanda itu. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu lupa sampai mati, tidak ditebus lagi, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu jati dirinya. Pelan-pelan ya ngajinya supaya jelas ya. Perlu bahasa Arabnya aja atau Indonesianya? Tuh kan perlu Indonesia. Saya pikir pakai bahasa Arab udah ngerti. Ya lanjut ya. Bagaimana kamu menjadi tertutup padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepadamu? Clear? Oke. Untuk siapa ayat ini? Untuk kalian. Jangan buat orang lain ngaji itu. Buat saya gitu. Ya. Nah. Dan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu. Bahkan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu kata Allah. Kok gak sadar? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah? Yang sudah tahu lagi Allahnya. Yang sudah kembali lagi kepada Allahnya. Baru bisa berpegang teguh pada Allah. Yang belum kembali mah berpegang teguh pada harta, pada jabatan. Sampai kapan kalian begitu? Ini kajian mahal Bapak Ibu. Mahal. Saking mahalnya gak usah bayar. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Keren ayatnya. Ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Dengarkan kajian-kajian saya tentang siratal mustaqim sudah sangat banyak. Clear sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Al-Maidah surat 5 ayat 110. Ya. Mau saya bacakan Arabnya atau Indonesianya? Saya kasih pilihan. Oh Indonesianya aja. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan baca Indonesianya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam." Ya. Perhatikan ya. Isa putra Maryam. Jadi Isa dan Maryam itu bisa syariat, bisa hakikat. Isa secara syariat ya memang pernah ada nabi namanya Nabi Isa. Maryam secara syariat pernah ada seorang ibu yang melahirkan Isa namanya Siti Maryam. Itu syariat. Tapi Isa dan Maryam bisa juga dipandang secara hakikat. Isa itu adalah jiwa, Maryam itu tubuh. Jadi Maryam melahirkan Isa, berarti tubuh ini bisa melahirkan diri-diri sejati kita. Itu hakikat. Karena Quran itu dalam, banyak simbolik-simboliknya. Mau syariat, mau hakikat? Ya dua-duanya. Ya, mau pisang sudah dibuka atau dengan kulitnya? Iya, kalau sudah dibuka kan jijik. Betul nggak? Jangan pernah menyepelekan kulit.
Ya, mau lotek dikasih pakai tangan atau dibungkus pakai daun? Tuh, dua-duanya ya. Awas, ada syariat, ada hakikat, ada thariqat, ada ma'rifat. Harus semua satu kesatuan. Yuk kita lihat ayat ini. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini, karena ini sangat dalam sekali hakikatnya. Tetapi saya akan sesuaikan ayat ini dengan Quran surat Al-Imran yang saya bahas tadi. Oke? Karena waktu kita terbatas. Nanti di lain kali kalau kedewasaan kalian sudah sampai, baru saya sampaikan. Ini saya nggak mau bahas terlalu dalam, kenapa? Saya tahu kalian tuh vibrasinya belum cukup untuk menerima lebih dalam lagi. Maaf ya, bukan merendahkan ya, maaf. Karena dari tatapan matanya kelihatan. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Diceritakan lagi di sini. Diceritakan lagi tadi, ya. Diceritakan lagi tadi, kan dibuat jadi burung sama. Nah ternyata sebelum Tuhan berbicara kitab, hikmah, Taurat, Injil, itu dibentuk dulu. Menjadi burung dulu, berarti kan diizinkan untuk terbang dulu. Awas, ini bahasa simbolik. Berarti mendaki ke alam-alam yang tinggi. Jadi kalau gitu kitab, hikmah, Taurat, Injil adanya di alam tinggi, alam rendah. Nah, jadi ini hidangan langit nih. Sebelum diberi hidangan langit itu harus dibentuk dulu jadi burung. Berarti terbang? Terbang. Lanjut dulu. Tapi dengan seizinku ya. Kemudian kamu meniup kepadanya. Kamu meniup kepadanya. Jelas sekali ayatnya. Jadi Isa itu meniup kepadanya, kepada burung. Sehingga burungnya bisa terbang. Lalu, kamu menyembuhkan orang buta sejak dari lahir. Dan orang yang berpenyakit kulit dengan seizinku. Dan di waktu kamu menghidupkan orang mati dengan seizinku. Dulu kita waktu belajar agama pernah diajarin kan 3 mujizat Nabi Isa. Betul? 1 menyembuhkan penyakit buta. Betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit. Kurap, panu, kudis gitu kan? Itu. Lalu menghidupkan orang mati. Benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Ali Imran tidak spesifik bicara Isa kan. Ternyata semua rasul tugasnya 3 ini. Tapi Quran surat Al-Maidah ini spesifik berbicara 3 ini khusus kepada Nabi Isa. Clear? Clear? Ada kata burung? Ada. Ya, berarti harus terbang? Harus. Bapak Ibu selama ini sudah terbang belum? Makanya. Coba lihat Pasar Baru Bandung dari beca. Pusing nggak? Coba lihat Pasar Baru dari atas, terbang dari pesawat. Ternyata pas seret-seret itu cuma di depannya aja. Pas seret-seret ya. Ternyata berdesak-desakan itu cuma di depannya aja. Di belakangnya mah masih lega. Masih ada gede bage, masih lega kene Bandung teh, seur kene sawah. Tiluhur mah. Betul? Makanya melihat dari bawah sempit, melihat dari atas luas. Kenapa kita disuruh terbang? Supaya kita bisa menyaksikan pemandangan lebih atas dari ketinggian. Makanya lihat, orang yang sempit ilmunya gampang menyalahkan. Tapi orang yang sudah terbang di ketinggian, banyak ilmunya, dia punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Dia tidak berani menghukumi orang lain. Paham sampai sini? Nih, yang suka usil pada orang lain, itu karena belum terbang. Kasihan dia
merangkak terus. Ya, makanya yang suka terbang, yang suka merangkak itu dalam bahasa biologi namanya hiled. Paham ya? Makanya ulat itu harus melakukan transformasi. Maka dia masuk dulu puasa jadi kepompong. Setelah itu keluar jadi kupu-kupu yang indah, terbang. Dia mengalami transformasi. Dulu jadi ulat, makanannya yang kotor-kotor. Jalannya merangkak, namanya ulat. Dan setelah dia terbang namanya ganti jadi kupu-kupu. Bahkan setelah terbang ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan lagu ulat-ulat yang lucu. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi apa pesan yang mau sampaikan pada Bapak Ibu? Perhatikan saya. Jadi 2 ayat ini Quran surat Al-Imran bicara tentang burung. Quran surat Al-Maidah bicara tentang burung. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, mata kolbu, penyakit kulit, dan kematian kesadaran, 2 ayat ini menyarankan kepada kita, cobalah kamu mencoba jalan lain, yaitu jalan mendaki. Tetapi untuk mendaki harus pakai sayap, harus terbang. Disitulah Bapak Ibu perlu bimbingan seseorang yang bisa menerbangkan kita. Paham sampai sini? Ada nggak ayat Quran yang sia-sia? Nggak ada. Quran itu keren Bapak Ibu. Nah ini kita udah nyentuh bagian dalam nih sedikit ya. Ini keperawanannya sedang kita sentuh ini. Oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Jadi kalau Nabi Muhammad bicara buruk dalam tradisi Arab, ternyata leluhur kita di Nusantara sudah bicara lebih awal sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah bicara tentang burung. Makanya di Quran ada burung hudhud. Betul nggak? Itu. Tapi kita nggak paham selama ini. Pergi ke Candi Borobudur, ada relief. Ada orang yang minta-minta nggak ngerti. Siapa orang ini? Itu Bani Israel. Dia sedang minta-minta. Makanya orang yang mencari ilmu, jika perlu kamu harus mengemis pada seorang guru. Itu permulaan relief Candi Borobudur tuh minta-minta. Dan itu adalah para pencari. Jika perlu, kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bisa menyembuhkan dari 3 penyakit itu, kamu harus minta-minta, mengemis. Makanya di perjalanan relief Borobudur itu ada jadi burungnya, ada jari ini, jari itu. Kalau saya cerita itu banyak. Dan Bapak Ibu harus pergi ke sana didampingi saya. Enggak didampingi saya, pusing, kalian cuma foto-foto aja. Makanya pernah saya bawa rombongan ke sana. Ayah sudah 10 kali saya ke sini, baru ngerti cerita relief Borobudur, luar biasa, sampai pada nangis. Mau diantar saya ke sana? Bayar. Ya bayar kan, ke sana kan harus pakai kereta, pakai pesawat, pakai mobil, gratisan aja. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini saya spesial nih, di atas judulnya apa? Manuk Dadali. Makanya di kita sudah ada tradisi. Hebat leluhur kita di Nusantara ini. Jadi ada irisan dengan Quran. Makanya saya kagum ya kalau membaca budaya, keluhuran, peradaban yang dicapai oleh leluhur kita itu luar biasa. Cuman sayang sekali, semua simbol-simbol kuno, simbol-simbol purba yang ditinggalkan leluhur kita, kita tidak bisa membacanya. Ada Gunung Padang di Cianjur, ada Candi Borobudur di Jogja, di Magelang, ada Candi Prambanan, ada Candi Boko, ada piramid di Mesir. Tapi semua tidak ada, sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita, perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti, apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu
supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal, tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan walaupun tidak ada manfaatnya. Gambar apa Bapak Ibu ini? Burung, ya. Manuk dadal itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya burung Garuda. Namanya terang. Dedeh teuing ya. Makanya coba liriknya perhatikan. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Bahasa Indonesianya terbang melesat tinggi jauh dalam kekosongan. Awas ya, ini bukan cerita fisik. Ini cerita perjalanan spiritual. Jadi kalau kita sudah bisa terbang ke alam yang tinggi untuk meraih bintang-bintang di langit yang terdekat, masuk ke alam-alam yang tinggi, kita ambil itu hidangan langit itu. Jiwa kita menjadi bernutrisi. Ini cita-cita saya di kelahiran saya ini. Saya melihat kebangkitan spiritual di Nusantara ini. Kembali kita pelajari semua simbol-simbol yang disampaikan leluhur kita. Banyak yang nyanyi lagu ini tapi nggak sadar. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Merentangkan sayapnya tampil tanpa keraguan. Makanya orang-orang yang sudah menyatu dengan alam tinggi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hakul yakin, isbatul yakin. Mantap imannya. Gak kaleng-kaleng. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Suku narang goas rejeng pamatuk nangeluk. Ngepak mega barihi bernat tarik nyuruwuk. Ini bahasa Sunda. Tarik nyuruwuk tuh kayak konkord. Kakinya panjang, paruhnya melengkung. Paruhnya melengkung, ini simbol. Melengkung paruhnya. Melengkung. Nih paruh harus melengkung. Makanya kalau mau ngomong, pikirkan dulu. Ngepak mega barihi berna tarik nyuruwuk. Menyongsong awan sambil terbang dengan cepat. Digambarkan seperti itu manuk dadali. Digambarkan seperti itu burung Garuda. Kita bisa seperti itu. Bisa. Saya udah bisa. Pengen bisa? Tar dulu. Ini ilmu mahal. Hanya diberikan pada orang-orang terpilih. Enak aja. Ya. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Lanjut dulu. Saha anu bisa nyusul kana tandangna. Gandang jeung pertentang taya bandinganana. Dipika gimir, dipika serab kusasama. Taya karempan kasieun leber wawanena. Siapa yang bisa menyaingi keberaniannya? Gagah perkasa tanpa tandingan, disegani tanpa dan disayangi oleh sesama, tanpa ragu, tanpa takut, besar nyalinya. Kita butuh yang seperti ini sekarang. Kita butuh pemimpin yang seperti ini sekarang. Bukan sekedar ngomong, burung Garuda, lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bullshit kalau tidak ada jiwanya. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakoncarana, resep ngahiji rukun sakabehna. Jadi burung Garuda ini burung paling gagah, lambang sakti Indonesia Jaya. Burung Garuda yang paling tersohor, senang bersatu, rukun semuanya. Lihat saya semua para sahabat. Kalau orang yang sudah tinggi melihat sesuatu secara bijaksana dari ketinggian, tidak sempit sudut pandang, maka dia punya kebijaksanaan.
Nah, kebijaksanaan itu bisa menyatukan. Coba berguru pada orang-orang yang mengajarkan kebencian. Disitulah kita akan disuruh membenci orang lain yang berbeda. Bahkan dianggap diri kita yang paling benar. Memusuhi orang lain, bahkan menghalalkan darah orang lain atas agama dan Tuhan. Pelajaran apa yang kayak gitu? Katanya agamanya rahmat lil alamin. Ini malah jahat sama kelamin. Iya, karena kasus begitu kan banyak ya. Hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya teinggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Hidup berhimpun tanpa saling iri, saling menyayangi, tak sungkan mengorbankan nyawa. Burung Garuda adalah lambang kesatriaan untuk seluruh bangsa di negara Indonesia. Jadi kenapa Bung Karno mengambil burung Garuda sebagai lambang negara? Ini doa dari Bung Karno. Doa buat kita bangsa Indonesia, jangan merangkak, harus terbang. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terbang itu, menggapai alam-alam yang tinggi. Ini pesan leluhur. Saya sampaikan di publik seperti ini. Biar semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sadar. Biar semua pemimpin kita tahu ini. Jangan cuma memikirkan dirinya sendiri. Udah bosan masyarakat ini dengan korupsi, kolusi, nepotisme di semua aspek kehidupan. Korupsi sudah luar biasa. Makanya lihat Bapak Ibu, apa yang dipegang oleh kakinya burung Garuda yang gagah ini? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Makanya disinilah kita diajarkan untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, lihat di rumah tangga. Ketika suami dan istri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, keluar dari situ, boro-boro di luar, di dalam rumah saja, dia tidak sanggup untuk menerima dan menghargai perbedaan. Makanya aneh ya, banyak sekali orang yang mengatakan pemimpin agama, pemimpin umat, di dalam saja sudah berantakan. Tidak cocok dengan pasangan, ceraikan. Apa-apaan. Nurut lagi kalian sampai yang begitu. Ya kalau tidak cocok, memang kita tidak cocok. Suami istri, bahasa Qur'annya aja ajwaja, pasangan. Pasangan tuh kiri kanan. Kita oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Karena tujuan pernikahan, latihan menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Pengen sama. Jenis kelaminnya aja udah beda. Cara berpikirnya aja udah berbeda. Fisiologi berbeda, psikologi berbeda. Makanya Bapak Ibu kemarin saya memberikan pelatihan bagaimana menciptakan surga dalam pernikahan. Selesai pelatihan, 3 sesi saya bicara 7,5 jam. Banyak yang menangis. Saya suruh pelukan mereka, baru menangis. Saya baru sadar kalau kami berbeda. Selama ini saya saling menyakiti karena ingin pasangan saya seperti yang saya pikirkan. Mau sampai kapan kamu begitu? Menciptakan neraka bagi keluargamu sendiri. Mau lari kemana? Kamu lari tidak bisa menerima pasanganmu? Maka kamu mau lari ke tempat lain? Cari yang di ilusi pikiranmu bisa memenuhi keinginanmu? Tidak. Kamu akan ketemu orang yang sama atau lebih buruk dari itu. Sebelum kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, kita tidak akan pernah diberikan orang yang berbeda. Akan diberikan orang yang sama terus menerus. Mau sampai kapan? Mau lari kemana? Makanya konsep pernikahan itu harus monogami dan tak terceraikan. Hanya kematian yang memisahkan. Saya tidak akan bahas burung Garuda ya, sudah dibahas dulu di sekolah ya. Tapi saya cuma ingin lihat para sahabat semua lihat di kakinya apa?
Dibawa terbang Bhinneka Tunggal Ika? Dibawa terbang? Dibawa terbang, dipegang, dijunjung tinggi. Kita sekarang kalau tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, bangsa ini di ujung tanduk. Apalagi Anda mengklaim, saya paling benar, yang lain salah, saya benar, yang lain sesat. Sesat menyesatkan ini dianggap biasa. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil mutadin. Hanya Allah yang bisa menilai siapa yang tersesat dan siapa yang berada di jalan Allah. Lembaga manapun, manusia manapun tidak ada yang berhak. Kita cuma ngaku-ngaku aja pedoman hidupnya Quran, tapi kita tidak pernah memahami esensinya Al-Quran. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, lanjut dulu. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 111, perhatikan. Al-Maidah 111, para sahabat yang di rumah boleh sambil membuka Al-Quran. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Pengikut Isa yang setia itu dalam Al-Quran disebut hawariyin. Makanya wa'id auhaitu ilal hawariyin. Di situ ada kata-kata begitu. Dan ingatlah ketika aku Allah ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Kan ada Isa, ada pengikutnya. Paham ya? Nabi Isa nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Kan nabi kita juga. Kita diajarkan sejak dari SD ada 25 rasul. Betul enggak? Masa lupa? Rasul kita ada 25. Kenapa 25? Ada 25 keragaman. Dan kalau saya bahas tentang Rasul ini habis waktunya. Ya udah gitu aja dulu. Jadi sosok yang diutus Allah ke alam dunia ini beragam. Ada Nabi Ayub dengan penyakitnya sampai pada Allah. Ada Nabi Isa dengan kemiskinannya sampai pada Allah. Ada Nabi Sulaiman dengan kekayaannya sampai pada Allah. Itu maksudnya keragaman mereka itu semuanya itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah. Makanya nggak usah takut. Ada yang sampai pada Allah dengan kekayaan yang banyak. Ada yang sampai kepada Allah dengan kekurangan kekayaannya. Ada yang sampai kepada Allah dengan penyakitnya. Ada yang sampai kepada Allah dengan kesehatannya. Ada yang sampai kepada Allah dengan kegantengannya kayak Yusuf. Itu harus dipelajari sebagai keragaman. Udah nanti aja ya dibahas itu. Ini dulu. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Kenapa mereka patuh? Karena pengikut Isa ini bukan sekedar pengikut. Mereka itu sudah bisa merasakan dan mengalami apa yang dialami oleh Isa. Itu iman yang benar begitu, bukan sekedar percaya. Tapi sudah membuktikan, bukan sekedar percaya. Lanjut, ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Hebat ya Quran. Jadi pengikut Isa ini menantang Isa, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Seorang pengikut harus begitu harusnya, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena Isa sudah mendapatkan hidangan langit, maka pengikutnya pun ingin dapat hidangan yang sama. Supaya apa? Bisa merasakan pengalaman yang sama. Keren banget. Gitu gak kalian belajar agama? Gitu apa tidak? Enggak lah ya. Pokoknya disuruh itu, suruh ini mau aja. Betul Pak tidak? Iya. Jadi ini muncul kata-kata hidangan dari langit ya. Nah, Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Ini jawabannya luar biasa. Pengikutnya Isa mengatakan kepada Isa, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Apa jawaban Isa? Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi ternyata ayat ini memberikan isyarat pada kita,
Untuk dapat hidangan dari langit itu jalannya apa? Takwa. Takwa. Sudah tahu takwa belum? Sudah tahu belum? Ya iya. Takwa cuma tahunya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya gitu. Gak level. Coba lihat kata takwa di Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu prosedur. 1, mengambil janji kata Allah. 2, diangkat gunungnya. Gunung itu lambang dari kesadaran. Angkat kesadaranmu, naik ke atas. Pakai sayapmu, terbang ke langit yang tinggi. Tempuh setiap langit-langit kesadaranmu. Luar biasa. Jadi tahap pertama mengambil janji. Tahap yang kedua, angkat gunungmu, angkat kesadaranmu. Tahap yang ketiga, kata Allah, aku akan pertunjukkan diriku kepadamu. Allah menunjukkan dirinya kepada kita. Dan yang keempat, ingat yang aku pertunjukkan kepadamu. Wazkuru ma fihi. Jadi takwa itu ada 4. Mengambil janji, mengangkat gunung, ditunjukkan sesuatu oleh Allah di gunung kita, di puncak kesadaran kita. Dan yang keempat apa? Ingat yang Allah tunjukkan. Baru kita bisa ingat. Baru jadi ulul albab. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat dia kalau kita belum kenal sama dia. Masuk akal? Masuk akal nggak Bapak Ibu? Ya. Saya menggunakan kajian ini dengan pendekatan saintifik. Jadi semuanya masuk akal. Walaupun pada tahap tertentu nanti Bapak Ibu, ada situasi, ada satu pengalaman spiritual, ya. Ketika akal kita belum sampai untuk bisa menganalisisnya, jangan takut. Nanti ketika kesadaran kita meningkat, intelijensia kita meningkat, kita akan bisa melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Itulah kecerdasan para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa, bisa. Asal kalian berguru pada yang tahu. Suka bohong. Jadi gimana cara mencapai hidangan dari langit? Apa kata Nabi Isa? Bertakwalah kepada Allah. Takwanya lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Lanjut dulu. Sekarang Al-Maidah 113. Mereka berkata, siapa mereka? Siapa? Baru aja dibicarakan. Hawariyin, pengikut Isa yang setia. Ya, Isa itu kan Rasul, pengikutnya itu berarti Bani Israel. Jangan keluar dari konteks. Lanjut dulu. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu. Luar biasa. Dan supaya tentram kolbu kami. Luar biasa. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kolbu kami. Mau nggak Bapak Ibu kolbunya tentram? Harus apa katanya? Harus makan hidangan dari langit. Maka di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hai orang-orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tentram. Ingat, hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tentram. Jadi kolbu itu harus difungsikan. Lihat kajian yang kemarin, minggu kemarin. Fungsi kolbu ada 3 ya. 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Lihat lagi kajian yang kemarin, udah saya jelaskan. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kolbu kami. Makanya Bapak Ibu, sekarang mengerti kenapa kolbunya kacau balau? Paham? Paham? Salat sudah, umroh sudah, haji sudah, semua ritual sudah dilakukan. Tapi kolbunya kacau balau. Ngerti sekarang? Apa jawabannya? Karena belum dapat hidangan.
Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kalbu kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Kritis ya? Kritis enggak? Iya. Kalau Isa sudah memakan hidangan itu, masa kami tidak? Bagaimana kami bisa meyakinkan kalau Anda benar? Kata pengikut Isa. Kalau yang boleh memakan hidangan itu cuma Anda, sementara saya tidak boleh. Dan ini diabadikan di Quran. Umatnya Nabi Musa juga begitu. Ketika disuruh beriman kepada Allah, umatnya Nabi Musa bilang apa? Hai Musa, kami tidak akan beriman pada Allahmu itu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, dengan terang. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ih, keren. Pernah gak Bapak Ibu membuat peta Al-Quran? Pernah? Kamana wayat. Sibuk ya? Sibuk. Sibuk cari yang gak ada ya? Bingung saya mikirin kalian. Belajar sains enggak, belajar matematika enggak, belajar agama juga enggak. Pokoknya yang penting lah ngikutin kebanyakan orang gitu ya. Gitu? Nanti akan dipertanyakan sama Allah. Kecerdasan yang aku berikan kepada kamu di mana? Makanya di Quran surat Al-Fatir ada teriakan kepada Allah dari sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Teriakannya begini, ya Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Dan kenapa kau himpunkan aku di dalam neraka ini? Keluarkan Tuhan dari neraka ini. Gitu. Apa jawaban Tuhan? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup kepada kamu? Tidakkah kamu berpikir? Itu jawaban Allah di Quran. Bukan dikeluarkan dari neraka, malah dibalik-balik sama Allah. Apa tidak cukup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Umurmu dikemanakan? Dipakai apa? Nyari apa sih kamu? Bahkan Allah mengatakan, tidakkah kamu berpikir? Aku memanjangkan umurmu untuk satu tujuan kata Allah. Supaya kamu berpikir. Jadi panjang umur itu kata Quran supaya kamu berpikir. Mikir gak? Sekarang baru mikir ya? Baru kepikiran? Kemana aja saya selama ini? Karena selama ini daya kritis kita, daya kreatif kita dibiarkan begitu saja. Dibungkam oleh konspirasi. Bapak Ibu masih ingat dulu Indonesia dijajah Belanda? Ya, iya. Belanda tuh seneng kalau kita bodoh. Makanya yang pinter-pinter gitu ya, dipilih kan? Dipilih. Yang mau sekolah itu dipilih. Karena apa? Begitu dia pinter nanti jadi bebas. Pikirannya jadi terbuka. Bisa membahayakan mereka. Makanya semua orang-orang yang berkuasa di dunia ini pasti akan menciptakan sistem untuk membungkam kita. Supaya kita tetap di jalan yang bodoh. Karena kalau pintar dikit nanti berontak. Termasuk dalam bidang agama. Ya, kalian kan mau berdoa aja harus sama Pak Kiai. Biar Pak Kiai punya jasa. Saya lebih dekat sama Allah. Kalau mau doa, ke saya aja. Bayar. Nanti biar saya doakan. Begitu? Seolah-olah kita ini jauh dari Allah. Padahal Allah bilang, aku bersama kamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Setiap manusia punya akses yang sama kepada Allah. Tapi kita nggak percaya diri. Betul apa tidak? Kenapa nggak percaya diri? Karena dibuat tidak percaya diri. Supaya ada orang yang merasa berjasa. Seolah-olah dia bisa mengantarkan kita kepada Allah. Teori konspirasi. Lanjut dulu. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan. Ini kata-kata yang luar biasa. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Masih ingat Bapak Ibu kajian Shiratal Mustaqim? Orang yang dapat nikmat ada berapa golongan? Ada 4. 1, para solihin. 2, para syuhada. 3, para siddiqin. 4, para nabi. Yang dapat nikmat cuma 4 golongan. Nah makanya di sini ya. Umatnya Isa pun ingin menjadi syahidin. Ingin menjadi para penyaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan jati dirinya.
menyaksikan hidangan dari langit. Jadi hidangan dari langit itu hakikatnya adalah Allah. Oke, lanjut 114. Makanya Isa putra Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Di situ ada kata-kata id. Luar biasa ya. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi ternyata menurut Quran surat Al-Maidah ayat 114, Id itu bukan merayakan hidangan dari bumi. Tapi Id itu justru saat kita dapat hidangan dari langit. Makanya Id puncaknya saum. Ya, kenapa saum diterjemahkan puasa? Ingat ya, puasa bukan bahasa Arab. Puasa itu bahasa Pali dari kata upavasa. Upa itu adalah upaya, fasa itu adalah ketinggian. Jadi upavasa itu berupaya sekuat mungkin supaya kita tetap di alam yang tinggi, gak jatuh ke bawah. Suka marah gak Bapak Ibu? Yang kepancing dengan kemarahan berarti jatuh ke alam rendah. Jaga di alam tinggi. Suka kesal? Suka. Suka iri hati? Suka. Suka membenci orang lain yang sukses. Nah, lihat orang-orang yang rendah frekuensinya, orang lain bahagia, dia tidak bahagia. Orang lain hancur lebur, dia malah bahagia. Aduh, manusia macam apa kayak gitu. Makanya ya, dalam teori cinta, dalam hukum tarik menarik, orang yang tidak bahagia ketika orang lain bahagia, dia tidak akan pernah bisa meraih yang diraih oleh orang lain. Lihat ya, mohon maaf ya, silakan bikin riset ya. Lihat orang yang iri hati, gak akan kaya. Lihat orang-orang yang tidak bahagia kata orang lain kaya. Lihat, miskin selamanya. Suka ngomongin kekayaan orang, tidak suka dengan kebahagiaan orang. Lihat orang kayak gitu. Dia menarik semua yang buruk ke dalam kehidupannya. Ya. Kok saya nengoknya ke sini ya? Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Dan turunnya hidangan ini akan menjadi hari raya bagi kami dan bagi orang-orang yang bersama kami. Dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda engkau. Ternyata hidangan dari langit itu tanda engkau. Jadi jelas ya, hidangan dari langit apa? Ya engkau. Berilah rezeki kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Makanya ini menjadi doa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Suka baca doa ini kalau Idul Fitri? Hah? Boro-boro kakaragenya ho ayeuna. Sibuk teuing ngadamel tanya ibu. Opor. Dah dulu mah di zaman Sunan Kalijogo ya, Ibu, Bapak, ya. Idul Fitri itu dirayakan dengan membuat kupat. Jadi kupat itu bahasa Jawa. Terus jantan bahasa Sunda ya nama. Kupat teh laku sing papat. Papat itu dalam agama Islam ya serba 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat, tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, zat, sifat, asma, af'al. Semuanya 4. Makanya laku sing papat. Makanya lihat itu ketupat. Ketupat itu luarnya kan janur. Janur itu dari bahasa Arab ja'a nuron. Telah datang cahaya. Makanya diambil untuk ketupat itu daun kelapa warna kuning. Disebut janur, ja'a nuron. Ada yang mengatakan janur sejatinya nur. Karena diri kita tuh sejatinya adalah nur. Karena kita semua terbuat dari nur.
Makanya luarnya janur, dalamnya nasi. Nasi itu adalah lambang dari nas. Nas itu manusia. Jadi manusia itu sebetulnya sejatinya adalah nur. Gitu maksudnya. Pesan Sunan Kalijogo begitu sebetulnya. Tapi kita nggak ngerti ya. Yang penting mah aya kupat. Sarang bolendrang upami di Garut mah. Bolendrang teh eta ya sambal goreng kentang. Ya. Buncis. Kacang. Itu ya. Nah, nanti itu kalau karena lebaran bikinnya banyak kan? Nah, karena serakah nggak kemakan, maka lalu dicampur. Dikasih minyak jelantah. Jelantah tuh bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama jalan tah, tah jalan, gitu maksudnya. Nah itu terus pakai api kecil tuh, bolak balik, sehat Bapak Ibu. Ya di situ mah sudah ada ya kolesterol segala macam itu sudah ayah saya ogi didinya. Nah di Garut mah disebutnya teh bolendrang. Itu teh makanan khas lebaran ya. Khas lebaran. Pokoknya masa galawe nu sesa-sesa teh asupkeun kadinya. Ya Ibu, ya ada cabai gendot, cabai hejo, pokoknya mah sambal teka tuang lebet kadinya. Gitu. Sehat itu mah ya, segala gizi ada. Nah makanya kalau Sunan Kalijogo itu dulu ya kupat itu ya temannya kupat itu adalah itu sayur gandul, sayur kates, sayur pepaya. Nah sayur itu kan bahasa Jawanya jangan. Jadi sayur pepaya itu bahasa Jawanya jangan gandul. Gitu. Jadi kalian tuh hidup jangan gandul, gak jelas, setengah-setengah. Betul gak? Iya, ditanya iman gak ngerti, tanya Islam gak ngerti, ihsan gak ngerti, takwa gak ngerti, sholat tuh disembah saha gak ngerti. Itu namanya gandul. Makanya kupat disertakan dengan sayur pepaya. Bumbunya bumbu kuning. Kalian ganti sekarang dengan opor, udah kehilangan makna. Besok-besok undang saya ya. Kupatnya pakai sayur pepaya, bumbu kuning. Enak itu. Ya. Kalau nggak punya pepaya tuh ngambil aja di kebun saya banyak di Jelkong. Jadi cerita masakan ya. Relax sedikit karena tadi terlalu berat kajiannya. Oke, perhatikan saya ya. Ya. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Perhatikan saya. Makanya takwa itu harus berjanji setia. Janji setia bahasa Qur'annya yubayyi'u. Ya. Jadi baiat. Tuh. Makanya kalau kita mau apapun harus berbaiat. Melakukan ikrar, pejabat aja mau menjabat jabatan tertentu berbaiat. Betul enggak? Makanya Bapak Ibu harus punya komitmen. Mau enggak melakukan perjalanan terbang ke langit, mengambil hidangan dari langit? Berkomitmen dulu. Pada siapa? Ya pada dirimu sendiri, enggak usah sama orang lain. Itu transaksi dengan diri kamu sendiri. Makanya dikatakan di sini ya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Kok berjanji setia di bawah pohon? Pohon apa? Pohon zaitun. Mana pohon zaitun? Ini pohon. Ini buah tinnya. Luar biasa Quran. Ya. Makanya pohonnya itu bukan dari timur, bukan dari barat.
Dari mana? Dari dirinya sendiri. Kan kita berjanji itu nggak usah pada orang lain, pada diri kita sendiri. Di mana? Di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam kolbu mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Makanya judul kajian kita hidangan dari langit dan kemenangan. Ternyata Al-Fat itu awalnya keterbukaan. Puncaknya keterbukaan adalah kemenangan. Karena sudah terbuka mata kolbunya, bebas dari penyakit kulit. Karena sudah bebas dari penyakit kulit, bangkit kesadarannya. Jadi manusia yang sadar kembali, sadar pada jati dirinya. Kembali kepada fitrahnya yang asli. Kembali memiliki kesadaran Adam yang pertama diberikan Allah. Maka ketika dia pulang, itulah kemenangan. Maka bahasa Qur'annya ya, Fathan Qorib. Itulah kemenangan yang dekat. Dekat apa jauh Bapak Ibu? Dekat apa jauh? Di mana kemenangan itu adanya? Di sini. Sudah tersedia sekarang? Sudah tersedia. Tinggal Bapak Ibu melepaskan semua hambatan-hambatan. Kenapa selama ini kita tidak menang terus? Lihat saya semuanya. Ibu-ibu kalau nyapu, cari yang kotor, cari yang bersih. Cari yang apa? Yang kotor. Ketika dibuang yang kotornya, sisanya apa? Jadi bersih itu buatan kita atau sifat alami dari alam semesta? Sifat alami. Coba buang yang kotor-kotor, kan sisanya bersih. Ibu bapak tidak menciptakan bersih. Bersih itu sifat alami. Kita itu cuma membuang kotornya saja. Jadi bahagia itu sifat alami. Hidangan langit itu sifat alami, sudah tersedia di sini. Di sini Bapak Ibu. Buang aja semua hijab-hijabnya. Cuman si hidangan ini sekarang terhijab. Oleh apa? Oleh diri palsumu. Karena selama ini sejak dari lahir sampai sekarang kita lebih banyak menjadi orang lain ketimbang jadi diri kita sendiri. Kita lebih banyak di jalan orang daripada di jalan kita sendiri. Bapak Ibu, sampai ayat ini terasa nggak kerennya Al-Quran? Keren nggak Al-Quran? Keren ya. Nah, dalam Quran surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 29, kemudian Allah mengatakan, katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tertutup iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi hari kemenangan itu tidak berguna sama sekali buat orang-orang yang masih tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatan kolbunya. Kalau masih tertutup penglihatan kolbunya, dia masih punya penyakit kulit. Kalau tertutup penglihatan kolbunya, dia pun belum sadar. Belum mengalami hari kebangkitan. Belum mengalami kiamat. Buat apa Bapak Ibu nunggunya hancur alam semesta? Maka umuran. Ya, sudah kiamatkan aja diri kita saat ini. Saya mau bangkit dari kebodohan. Saya mau bangkit dari ketidaksadaran. Saya mau bangkit dari penyakit kulit yang menghujam diri saya. Saya akan bangkit dari ketertutupan mata kolbu saya. Kapan? Sekarang juga. Biar saya bisa pulang muni ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Allah mengatakan, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tertutup iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Lihat Bapak Ibu, karena orang yang tertutup imannya palsu. Kan kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kalau masih tertutup kolbunya, bagaimana dia bisa membenarkan? Iman itu hanya iman-imanan. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku dia beriman. Pada kata Allah, sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka tuh hanya menipu diri mereka sendiri. Cuma mereka tidak sadar.
Jadi ngaku-ngaku jadi orang beriman, padahal tidak tahu yang diimani karena masih tertutup mata kolbunya. Pada hari kemenangan orang ini tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Clear? Oke. Ya. Nah, makanya di Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 Allah mengatakan, "Hai jamaah jin dan manusia." Ini dihaikan nih manusia. Jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. La tangfuduna illa bisultan. Jadi kalau ingin menembus sempadan langit, menembus sempadan bumi, menembus 7 lapis langit, menembus 7 lapis bumi, kuncinya cuma satu. Harus punya sultan, kekuatan. Apa kekuatan yang paling mendasar? Ilmu. Makanya Bapak Ibu, gak usah cari ilmu teterak di kadek, gak usah. Cari ilmu gimana caranya supaya teu aya nu ngadek. Ya. Tidak usah cari ilmu bisa ngapung di udara, manuk ya bisa. Tidak usah cari ilmu bisa berjalan di air, gak usah, lauk ya bisa. Ya. Kalau kita ingin membentengi diri kita, bentengi dengan cinta, bentengi dengan akhlak, peduli pada orang lain. Hadiah dari mencintai adalah dicintai. Gak usah cari ilmu kesaktian itu, kesaktian ini. Jadi orang baik aja, sakti. Ya, jadi bisa gak menembus sempadan langit? Bisa menembus sempadan bumi? Bisa. Bisa. Kuncinya apa? Dengan ilmu. Nah, jadi perjalanan ke dalam diri Bapak Ibu, itu jalan menuju pertumbuhan pribadi dan kekuatan sejati. Perjalanan ke dalam diri itu adalah perjuangan internal untuk mengasah ketangguhan, mengatasi keterbatasan diri, mencapai potensi yang maksimal. Mungkin Bapak Ibu akan terkejut. Ternyata diri saya tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Ternyata diri saya ini hebat. Makanya kenapa ya para penjajah itu tidak suka kalau orang sadar. Kalau orang sadar dirinya punya potensi dan hebat, apalagi potensinya tanpa batas, sangat berbahaya. Perjalanan ke dalam diri itu menumbuhkan keberanian untuk menghadapi realitas. Maka lihat orang-orang yang sudah mencapai hidangan dari langit, dia berani menghadapi segala realitas. Dia tetap tenang di segala situasi. Lihat itu, orang-orang seperti itu.